Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ketiga dari video berseri atau playlist bertema Belajar Probabilitas Dasar. Playlist ini merupakan seri pembelajaran lanjutan dari playlist Belajar Statistika Dasar. Kami sangat menyarankan untuk mempelajari statistika dasar terlebih dahulu sebelum mempelajari topik probabilitas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari aturan penjumlahan atau addition rule dalam probabilitas. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Kita akan awali sesi pembelajaran ini dengan memahami apa yang dimaksud dengan mutually exclusive events. Dua buah events, A dan B, adalah mutually exclusive events bila A dan B tidak dapat muncul pada waktu yang bersamaan. Di sini kami ulangi sekali lagi ya guys. Dua buah events, A dan B, adalah mutually exclusive events bila A dan B tidak dapat muncul pada waktu yang bersamaan. Pemahaman akan mutually exclusive events ini merupakan prasyarat untuk dapat memahami aturan penjumlahan atau addition rule dalam probabilitas. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada diagram Venn yang harapannya dapat membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan mutually exclusive events. Dua buah events adalah mutually exclusive bila keduanya tidak dapat muncul pada waktu yang bersamaan. Diagram Venn pertama ini menggambarkan dua buah events, yaitu A dan B, dan keduanya mutually exclusive. Ketika event A dan B mutually exclusive, maka nilai probability untuk event A dan B-nya adalah 0. Sedangkan apabila dua buah events memungkinkan untuk muncul pada waktu yang bersamaan, maka kedua events tersebut tidak mutually exclusive. Diagram Venn yang kedua ini menggambarkan dua buah events, yaitu A dan B, dan keduanya tidak mutually exclusive. Bisa nampak di sini terdapat irisan yang menggambarkan kemunculan dari event A dan B. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Untuk dapat memahami mutually exclusive events dengan lebih baik, berikut terdapat 3 contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Kita akan coba pelajari dulu contoh kasus yang pertama. Event A mendapatkan 3 dari pelemparan sebuah dadu. Lalu event B mendapatkan 4 dari pelemparan sebuah dadu. Nah, kedua event ini termasuk event yang mutually exclusive. Karena dalam sebuah pelemparan dadu, tidaklah memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan angka 3 dan 4 dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, kita akan coba lihat contoh kasus yang kedua. Event A di sini mendapatkan seorang mahasiswa pria dari pemilihan acak sekumpulan mahasiswa. Lalu event B mendapatkan seorang mahasiswa fakultas kedokteran dari pemilihan acak sekumpulan mahasiswa. Nah, kedua event ini termasuk not mutually exclusive, atau bukan mutually exclusive. Karena sewaktu kita melakukan pemilihan acak dari sekumpulan mahasiswa, sangatlah memungkinkan bagi kita untuk memilih seorang mahasiswa pria yang juga mahasiswa fakultas kedokteran. Lalu berikutnya kita akan cermati studi kasus yang ketiga. Event A di sini mendapatkan seorang donor bergolongan darah O dari pemilihan donor secara acak. Lalu event B mendapatkan seorang donor pria dari pemilihan donor secara acak. Nah, kedua event ini termasuk yang bukan mutually exclusive atau not mutually exclusive. Karena dari pemilihan donor secara acak, sangatlah memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan seorang donor dengan golongan darah O dan juga seorang pria. Artinya, kedua event ini dapat muncul di saat yang bersamaan. Nah, bagaimana guys? Harapannya ketiga contoh kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami mutually exclusive events dengan lebih baik.
Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan coba mengenal dan memahami aturan penjumlahan atau addition rule dalam probabilitas. Probabilitas untuk kemunculan event A atau B dapat diformulasikan sebagai berikut. Untuk events yang tidak mutually exclusive, seperti diilustrasikan pada diagram Venn pertama ini, nilai probability dari event A or B dapat diformulasikan dengan memanfaatkan addition rule sebagai berikut. Nah, di sini nilai probability untuk event A or B dapat diformulasikan sebagai nilai probability dari event A dijumlahkan dengan nilai probability dari event B, lalu diselisihkan atau dikurangkan dengan nilai probability dari event A dan B. Nah, di sini kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa kita perlu mengurangkan penjumlahan dari probability A dan probability B dengan nilai probability A dan B? Penjelasannya lebih kurang seperti ini. Dari diagram Venn berikut ini, bisa nampak adanya irisan antara event A dan B. Artinya, sewaktu kita menjumlahkan probability A dan probability B, kita akan menyertakan area irisan ini 2 kali. Oleh karenanya, di sini kita perlu selisihkan hasil penjumlahan tersebut dengan area irisan ini, yaitu probability A dan B. Kondisinya berbeda untuk events yang mutually exclusive, seperti diilustrasikan pada diagram Venn kedua. Nilai probability dari event A or B dapat diformulasikan dengan memanfaatkan addition rule sebagai berikut. Probability A or B dapat diformulasikan sebagai probability dari A dijumlahkan dengan probability dari B. Di sini, penjumlahan nilai probability A dan probability B tidak perlu diselisihkan dengan irisannya, karena memang untuk kasus mutually exclusive events, tidak terdapat area yang beririsan. Nah, bagaimana guys dengan pengenalan addition rule ini? Harapannya bisa dipahami ya. Bagi kalian yang mengalami kebingungan, kami sarankan kalian untuk pause dan ulangi kembali penjelasan dari slide ini. Pemahaman akan addition rule sangatlah penting sewaktu mempelajari topik probabilitas. Bagi kalian yang sudah memahami dasar addition rule ini, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada studi kasus pertama untuk memperdalam pemahaman kita terkait addition rule. Berapa probability mendapatkan kartu 4 atau ace pada pengambilan kartu secara acak dari tumpukan playing cards yang terdiri dari 52 kartu? Diagram Venn berikut ini memberikan ilustrasi untuk contoh kasus ini. Bisa nampak di sini, event pertama adalah pengambilan kartu secara acak dan mendapatkan kartu 4. Berarti di sini mendapatkan 4 clover, 4 spade, 4 diamond, dan 4 heart. Lalu untuk event kedua adalah pengambilan kartu secara acak dan mendapatkan kartu ace. Berarti di sini mendapatkan ace clover, ace spade, ace diamond, dan ace heart. Dan bisa nampak pada diagram Venn ini, kedua events ini mutually exclusive. Oleh karenanya, kita bisa formulasikan nilai probability untuk mendapatkan kartu 4 atau ace sebagai berikut. Nilai probability untuk mendapatkan 4 or ace bisa kita peroleh dengan menghitung nilai probability untuk mendapatkan 4, lalu kita jumlahkan dengan nilai probability untuk mendapatkan ace. Event untuk mendapatkan kartu 4 ini terdiri dari 4 buah outcomes. Oleh karenanya di sini kita sertakan 4, lalu dibagi dengan total jumlah kartu yang tersedia, yaitu 52. Lalu event untuk mendapatkan ace di sini juga sama, yaitu terdiri dari 4 buah outcomes. Oleh karenanya di sini kita sertakan 4, lalu kita bagi dengan total jumlah kartu yang tersedia, yaitu 52. Nah, di sini 4/52 dijumlahkan dengan 4/52, dan kita memperoleh nilai 8/52. Dan kalau kita bulatkan, hasilnya menjadi 0,154. Atau dengan kata lain, peluang untuk mendapatkan kartu 4 atau ace pada pengambilan sebuah kartu secara acak dari tumpukan playing cards adalah 15,4%. Nah, bagaimana guys dengan contoh kasus pertama ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke contoh kasus berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada studi kasus kedua
terkait topik aturan penjumlahan. Berapa probability mendapatkan angka lebih kecil dari 3 atau mendapatkan angka ganjil dari pelemparan dadu 6 sisi? Diagram Venn berikut ini memberikan ilustrasi untuk contoh kasus ini. Bisa nampak di sini, event pertama adalah mendapatkan angka lebih kecil dari 3. Berarti outcomes untuk event ini adalah 1 dan 2. Lalu untuk event kedua adalah mendapatkan angka ganjil atau odd number. Berarti outcomes untuk event kedua ini adalah angka 1, 3, dan 5. Bisa nampak pada diagram Venn ini bahwa kedua event ini saling beririsan pada outcome dengan angka 1. Oleh karenanya, kedua events ini termasuk not mutually exclusive events atau events yang tidak mutually exclusive. Dan nilai dari probability mendapatkan angka lebih kecil dari 3 atau angka ganjil dapat diformulasikan sebagai berikut. Probability lebih kecil dari 3 or ganjil ini bisa kita kalkulasikan dengan menghitung nilai probability mendapatkan angka lebih kecil dari 3, lalu dijumlahkan dengan nilai probability mendapatkan angka ganjil, lalu diselisihkan atau dikurangkan dengan nilai probability mendapatkan angka lebih kecil dari 3 dan ganjil. Nah, di sini pertama-tama kita lihat dulu event untuk mendapatkan angka lebih kecil dari 3. Di sini bisa nampak ya guys, terdapat 2 buah outcomes. Oleh karenanya di sini kita sertakan 2, lalu kita bagi dengan 6. Nah, angka 6 ini merepresentasikan jumlah outcomes pada sample space-nya, yaitu ada 6 buah. Lalu berikutnya, probability untuk mendapatkan angka ganjil. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, terdapat 3 buah outcomes. Oleh karenanya kita sertakan 3, lalu kita bagi dengan 6. Nah, 6 di sini juga sama ya guys, merepresentasikan total outcomes yang terdapat pada sample space-nya, yaitu ada 6 buah outcomes. Selanjutnya, kita akan selisihkan dengan nilai probability untuk mendapatkan angka lebih kecil dari 3 dan ganjil. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, outcome-nya hanya ada 1. Oleh karenanya di sini kita sertakan 1, lalu dibagi dengan 6. Berikutnya kita akan kalkulasikan dan kita memperoleh nilai 4/6. Dan kalau kita sederhanakan menjadi 2/3 atau menjadi 0,667. Dengan kata lain, di sini kita bisa bilang bahwa peluang untuk mendapatkan angka lebih kecil dari 3 atau angka ganjil pada pelemparan dadu 6 sisi adalah 66,7%. Nah, bagaimana guys dengan contoh kasus kedua ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke contoh kasus berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada studi kasus ketiga terkait topik aturan penjumlahan. Berdasarkan tabel omset penjualan dalam rentang 3 tahun berikut ini, berapakah probability untuk seorang salesperson menghasilkan omset dengan rentang $75.000 sampai dengan $124.999 di bulan berikutnya. Nah, ini dia tabelnya, terdapat 2 buah kolom di sini. Kolom yang pertama adalah sales volume dalam hitungan dolar dan kolom months. Yang perlu ditekankan pada tabel distribusi frekuensi ini adalah kolom months di sini tidak merepresentasikan bulan keberapa seorang salesperson mencapai suatu rentang omset tertentu. Melainkan, kolom months ini mengindikasikan selama berapa bulan seorang salesperson mencapai rentang omset tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, rentang omset 0 sampai 24.999 ini dicapai selama 3 bulan dalam total rentang waktu 3 tahun. Lalu berikutnya, untuk rentang omset 50.000 sampai 74.999 dolar, ini dicapai sebanyak 6 bulan. Dan kalau jumlah bulan ini kita akumulasikan, maka kita akan mendapatkan nilai 36 bulan. Nah, 36 bulan ini akan setara dengan rentang waktu 3 tahun. Bagaimana guys terkait dengan konteks tabelnya dulu nih? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat pertanyaan di sini, rentang omset yang ingin diamati adalah $75.000 sampai dengan $124.999. Dan kalau kita perhatikan pada tabel yang kita miliki, rentang tersebut mencakup 2 baris data pada tabel distribusi frekuensi ini.
Oleh karenanya, kedua baris ini bisa kita pandang sebagai dua event berbeda, yaitu event A dan event B. Nah, untuk event A di sini berarti mendapatkan omset per bulan antara 75.000 sampai 99.999. Selanjutnya untuk event B, ini berarti mendapatkan omset per bulan antara 100.000 sampai dengan 124.999. Karena kedua event ini tidak beririsan, maka keduanya adalah mutually exclusive events. Dan untuk menjawab kebutuhan pada kasus ini, kita bisa menerapkan addition rule sebagai berikut. Nilai probability A or B bisa kita peroleh dengan mendapatkan nilai probability A dulu, lalu dijumlahkan dengan nilai probability dari B. Untuk nilai probability dari A, berarti kita akan melihat omset yang berada dalam rentang 75.000 sampai dengan 99.999. Berarti kita akan melihat baris yang ada di sini nih guys. Dan bisa kita lihat di sini, jumlah bulannya adalah 7. Oleh karenanya di sini kita akan kalkulasikan sebagai 7, lalu dibagi dengan 36. Nah, 36 ini merepresentasikan total jumlah bulan yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi yang ada di sini. Lalu berikutnya, kita akan cermati nilai probability untuk P. Atau dengan kata lain, probability untuk mendapatkan omset per bulan antara 100.000 sampai dengan 124.999. Dan kalau kita lihat pada tabel, berarti kita akan mencermati baris yang ada di sini. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, jumlah bulannya ada 9. Oleh karenanya di sini nilai probability-nya adalah 9 per 36. Kita jumlahkan keduanya dan kita memperoleh nilai 16 per 36. Dan kalau kita sederhanakan, kita memperoleh nilai 4 per 9, atau 0,444. Dengan kata lain, di sini kita bisa bilang bahwa peluang bagi seorang salesperson untuk mencapai omset dengan rentang 75.000 sampai dengan 124.999 adalah 44,4%. Nah, bagaimana guys dengan contoh kasus ketiga ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke contoh kasus berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada studi kasus keempat terkait topik aturan penjumlahan, di mana kali ini kita dihadapkan pada sebuah tabel distribusi frekuensi yang berisi data pendonor darah selama 5 hari terakhir. Terdapat dua parameter yang didata di sini, yaitu golongan darah atau blood type dan juga rhesus vektornya. Untuk golongan darah bisa terbagi dalam 4 tipe, yaitu O, A, B, dan AB. Sedangkan untuk rhesus vektor akan terbagi dalam 2 kategori, yaitu rhesus positif dan rhesus negatif. Lalu di sini kita dihadapkan pada 2 buah kasus, yaitu untuk kasus pertama, berapakah probabilitas pendonor berikutnya memiliki golongan darah O atau A. Dan untuk kasus kedua, berapakah probabilitas pendonor berikutnya memiliki golongan darah B atau rhesus negatif. Untuk kasus pertama, kedua eventsnya adalah mutually exclusive events. Oleh karenanya, nilai probability untuk orang berikutnya memiliki golongan darah O atau A bisa diformulasikan sebagai berikut. Nilai probability O or A bisa kita peroleh dengan menjumlahkan nilai probability O dengan nilai probability A. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, nilai probability O adalah, kalau kita lihat di sini, totalnya ada 184. Berarti 184 dibagi dengan total jumlah pendonor, yaitu 409, dan dijumlahkan dengan nilai probability A. Dan total jumlah pendonor yang memiliki golongan darah A ada 164 orang. Berarti di sini 164 kita bagi dengan 409. Lalu berikutnya kita jumlahkan keduanya, dan kita memperoleh nilai 348 per 409, atau 0,851. Sedangkan untuk kasus kedua, event mendapatkan golongan darah B dan event rhesus negatif dapat muncul secara bersamaan. Dengan kata lain, kedua event ini adalah not mutually exclusive, atau bukan event yang mutually exclusive. Oleh karenanya, nilai probability untuk orang berikutnya memiliki golongan darah B atau memiliki rhesus vektor negatif bisa diformulasikan sebagai berikut.
Nilai probability B or resus negatif bisa kita hitung dengan cara menghitung nilai probability untuk B, lalu dijumlahkan dengan nilai probability untuk resus negatif, lalu kita selisihkan atau kita kurangkan dengan nilai probability untuk B dan resus negatif. Nah, di sini kita hitung dulu nilai probability B-nya, dan bisa kita lihat pada tabel, total jumlah pendonor yang memiliki golongan darah B ada 45 orang. Berarti di sini 45 dibagi dengan 409. Selanjutnya, kita akan melihat jumlah pendonor yang resus faktornya adalah negatif. Dan di sini kita dapatin nilai 65. Berarti di sini 65 dibagi dengan 409. Lalu selanjutnya, kita juga perlu untuk mendapatkan nilai probability dari B dan resus negatif. Nah, kalau kita lihat di sini, B dan resus negatif totalnya ada 8 orang. Berarti di sini kita kalkulasikan 8 per 409. Lalu kita kalkulasikan keseluruhan dan kita memperoleh nilai 102 per 409 atau 0,249. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada rangkuman singkat dari apa yang sudah kita pelajari sejauh ini terkait topik probabilitas. Pada sesi pertama, kita sudah mengenal yang namanya classical probability, di mana nilai probability untuk event A merupakan hasil pembagian antara jumlah outcome untuk event A, lalu dibagi dengan total jumlah outcome pada sample space-nya. Berikutnya, kita juga mengenal yang namanya empirical probability. Nah, untuk empirical probability, nilai probability untuk event A bisa kita peroleh dengan cara melakukan pembagian jumlah kemunculan event A lalu dibagi dengan total frekuensinya. Dari sesi pembelajaran sebelumnya, kita juga pernah mengenal yang namanya range of probability, atau jangkauan nilai probability. Suatu probability memiliki jangkauan nilai mulai dari 0 sampai dengan 1. Nilai probability 0 mengindikasikan bahwa suatu event dapat dipastikan tidak akan pernah muncul. Sedangkan nilai probability 1 mengindikasikan bahwa suatu event dapat dipastikan kemunculannya. Lalu berikutnya, kita juga sudah mengenal yang namanya complementary event, di mana nilai probability untuk event A prime ini dapat kita peroleh dengan cara 1 diselisihkan dengan nilai probability dari event A. Lalu untuk 2 sesi pembelajaran terakhir, kita sudah mengenal yang namanya multiplication rule dan addition rule. Untuk multiplication rule, ini erat hubungannya dengan konteks dependent dan independent events. Sedangkan untuk addition rule, ini erat hubungannya dengan konteks mutually exclusive events atau not mutually exclusive events. Multiplication rule diterapkan untuk menghitung nilai probability dari dua buah event yang memiliki hubungan and atau dan. Sedangkan addition rule digunakan untuk menghitung nilai probability dari dua buah event yang memiliki hubungan or. Sebelum kita melanjutkan ke topik bahasan berikutnya, ada baiknya untuk memantapkan diri terlebih dahulu dengan setiap topik bahasan yang terangkum dalam slide ini. Demikian pembahasan terkait aturan penjumlahan atau addition rule dalam probabilitas. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika dan probabilitas. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait di channel ini. Bila mana kalian memiliki pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.